Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Sagung para sepuh, bini sepuh, segenap keluarga besar PKU Muhammadiyah Kutawinangun, para panitia yang sudah berkontribusi di balik layar maupun di depan layar hingga terselenggara acara ini, segenap para hadirin, Bapak Ibu, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya ini sore ini? Adik-adik puasa ndak ini? Puasa ya, Masya Allah. Alhamdulillah, kita sore hari ini dibersamai dengan anak-anak yang dimuliakan Allah. Mereka para yatim. Sampai-sampai ada satu surat yang dinamai dengan suratul yatim, surat yatim. Surat apa itu surat yatim itu? Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu nama lainnya adalah suratul yatim. Dulu itu orang-orang Arab yang kaya-kaya seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, mereka punya kebiasaan hobi setiap pekan, ada yang bilang setiap hari, itu nyembelih unta. Nyembelih unta itu harga unta kira-kira itu 50 juta Bapak Ibu. Nek nyembelih tiap minggu seekor unta, kira-kira ini orang kaya apa kaya banget? Kaya banget ya. Tapi mereka itu pesta pora bukan untuk menyayangi fakir miskin dan memuliakan anak yatim, sekedar sebagai prestis, mengundang kolega-kolega bisnis, orang-orang yang sama-sama kayanya untuk makan bersama. Suatu hari ketika masakan sudah mulai mengeluarkan aroma yang menggoda selera, asap unta gulingnya sudah menyebar kemana-mana, ada seorang anak yatim telanjang dada, telanjang kaki, dalam kondisi perut yang lapar. Dia datang ke tempatnya Abu Sufyan. Ceritanya Abu Sufyan kali ini tuan rumah. Saat itu dia belum masuk Islam ya. Baru masuk halamannya, langsung oleh Abu Sufyan itu dibentak-bentak. Lungo, ngopor ini. Wah gitu, lu ngokono, dibentak-bentak. Namanya orang lapar, anak yatim. Tolong paman, aku butuh makan, kasih sepotong dua potong paman. Wah malah tambah galak, sampai anak yatim ini didorong sampai terjerembab jatuh. Gara-gara peristiwa inilah kemudian turun surat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin
fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Surat Al-Ma'un atau suratul yatim menjadi pembelaan bagi anak-anak ya yatim. Maka sekaligus ini surat mencela orang-orang yang kasar kepada anak yatim. Ini ayat mengultimatum kepada orang-orang yang kasar kepada anak yatim. Milo ngapunten, ini anak-anak yang di depan kita ini anak-anak yang disayang Allah, dimuliakan Allah. Jangan sering-sering didukani. Jangan tiap hari kordi seneni dijewer, jangan. Justru sebaliknya, hendaknya ini menjadi sebab kita semuanya nanti diangkat derajatnya dengan memberikan kasih sayang, lemah lembut, perhatian. Karena anak yatim itu keramat. Banyak sekali orang memuliakan anak yatim, pada akhirnya dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Semoga para donatur yang hari ini memberikan sebagian rezekinya untuk anak yatim dan para duafa, Allah ganti dengan rezeki yang berlipat ganda, barokah, dan anak-anak yatim ini kemudian tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah, berakhlakul karimah, membanggakan kedua orang tua. Maka ini banyak anak yang kehilangan ayahnya, akhirnya karena kurang perhatian sekolahnya putus, lama-lama pergaulannya pun salah, remaja menjadi liar. Kemudian orang nyalah-nyalain, pantes cah yatim, padahal dialah yang paling berdosa. Kenapa? Udah ngerti yatim tapi nggak ada yang ngasih perhatian. Udah ngerti yatim malah tiap hari dibully, dimarahi. Maka tolong, kalau kita pengen mulia, kita pengen diangkat derajatnya, sayangi anak yatim. Yang hatinya keras, sulit menerima nasihat, berat diajak ibadah. Kata Nabi, kalau pengen hatimu dilembutkan, gampang menangis ketika mendengar Al-Quran, gampang meresap ketika ada nasihat. Apa kata Nabi? Imsah ra'sal yatim, sering-seringlah usap kepala anak. Tapi ngapunten, walaupun lafalnya imsah ra'sal yatim, bukan cuman ngusap-ngusap tok, diuyak-uyak. Itu maksudnya ngasih apa? Diberikan perhatian, kasih sayang. Yo karo diusap, karo disangoni. Sambil diusap, sambil dikasih perhatian. Ini sebagai muqaddimah, semoga kehadiran kita mendapat berkahnya anak-anak yatim. Dan anak-anak yatim selalu mendapat penjagaan Allah, tumbuh sebagai generasi yang nanti membawa kebaikan untuk agama, bangsa, membanggakan orang tua, membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang masuk ke tema tentang Ramadan, karena kita berada di bulan Ramadan. Kita ini sudah di babak final. Kalau orang lari maraton ini putaran terakhir ini kita ini. Ya, putaran pertama 10 hari pertama, putaran kedua sudah kita lewati. Ini sekarang putaran terakhir. Biasanya putaran pertama itu orang masih ngirit-ngirit tenaga, alon-alon, tapi energinya masih tersimpan dengan baik. Putaran kedua mulai ditambah kecepatan, tapi napas masih terkontrol. Kalau sudah putaran ketiga, putaran terakhir, itu sudah saatnya gaspol. Kalau perlu lambok semaput, pingsan, ndak masalah, yang penting menang, dapat finish paling awal.
Nah, semangat itu yang ingin kita hadirkan Bapak Ibu semuanya di sepertiga Ramadan yang terakhir ini. Jadi untuk hari ini dan hari-hari berikutnya ini bukan saatnya kita santai-santai. Bukan saatnya kita mager. Apa mager? Males gerak. Kalau malas ngaji apa? Mangaj. Sudah saatnya kita gunakan segala energi yang tersisa untuk mengejar kemenangan, apalagi kemungkinan entah itu malam ini atau besok atau lusa kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Malam istimewa yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain kecuali umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada ceritanya. Apa latar belakang turunnya surat Al-Qadar? Sababun nuzulnya itu apa? Nabi itu pernah bercerita di hadapan para sahabat. Hei para sahabat, nggih. Dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia itu beribadah siang dan malam non-stop selama 1000 bulan. Beribadah siang dan malam non-stop berapa lama? 1000 bulan. Itu kalau kita konversi ke tahun, berapa tahun tuh? 83 tahun plus 4 bulan. Lawang ngibadah kok 83 tahun iki masuk nalar mboten? Masuk nalar mboten? Kalau nalar kita sulit karena rata-rata kita usianya ndak sampai 80. A'maru ummati bainas sittina was sab'in. Rata-rata usia umatku, Kanjeng Nabi niki sing ngendika antara 60 sampai 70. Rata-rata. Ada enggak yang lebih dari 70? Ada, tapi enggak banyak. Ada enggak yang kurang dari 60? Banyak keles. Lebih banyak yang kurang dari 60 atau lebih banyak yang di atas 80 umat zaman sekarang nih? Sepertinya lebih banyak yang tidak sampai 60. Apalagi zaman now, anak SD udah kena diabetes. Ada yang kemarin baru SD sudah stroke, coba tuh. Jadi rata-rata memang 60-70. Kalaupun yang ada sampai 80-90 itu sudah dikasih bonus. Maka para sahabat ketika mendengar kok ada orang beribadah 83 tahun non-stop, nalar mereka tidak bisa menerima. Selain juga ada rasa iri. Loh, kalau mereka bisa begitu berarti kami jelas sudah kalah bersaing dengan umat-umat terdahulu. Ada ghibtoh. Ghibtoh itu iri tapi positif. Bapak Ibu boleh nggak kita iri itu, boleh nggak? Iri boleh nggak iri? Boleh ya. Tanggane tuku kompor gas, kita melu kepanasan, boleh? Tanggane beli kulkas, kita yang kademen, boleh? Tanggane pasang parabola, kita sibuk ngemplok paramek. Tanggane beli iPhone Pro Max, sini malah sibuk nyari Pro Max. Asam lambung naik. Itu iri yang negatif. Tapi kalau iri yang positif itu istilahnya ghibtoh. Apa namanya? Ghibtoh itu pingin menyaingi saudara kita dalam hal kemuliaan, mengejar surga. Nah, para sahabat iri. Gimana ya Rasulullah biar kami bisa kayak mereka juga, kayak orang itu tuh pahalanya tuh. Nah, maka Allah kemudian turunkan surat Al-Qadar
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik, lebih utama. Tidak sama dengan ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar satu malam saja, kita menyaingi pahala orang yang beribadah non-stop 83 tahun 4 bulan. Ini saya buat satu ilustrasi Bapak Ibu. Toko emas terdekat di sini namanya toko emas apa? Apa Bu? Sami. Nih, harga emas hari ini 1 gramnya berapa? Ketok wis udah lama nggak borong emas ini. Terakhir saya ngecek tok ini, cuman ngecek tok ya. Harga emas itu harga belinya sudah 3.070.000 menjelang 3.100.000 per gram. Jajal. Oke, misalnya toko emas Sami memberikan pengumuman. Halo, di akhir bulan Maret antara tanggal 21 sampai nanti tanggal 30 ada satu hari di mana toko emas Sami mau ngasih diskon. Membeli dengan 3 juta dapat 100 gram emas. Kira-kira jenengan dari antri napa mboten? 3 juta yang biasanya cuma dapat segram, tapi nanti ada satu hari antara tanggal 21 sampai akhir bulan itu, yang mau datang di tanggal itu 3 juta dapat 100 gram. Ini mau ilustrasi ya, jangan langsung tokondin nagih-nagih. Ini ilustrasi saja. Kira-kira kita ini bakal ikut antri apa tidak? Kalau nggak punya duit, gimana? Wah, dibilan-bilani ngutang-ngutang dulu lah, ya kan? Soal ini harganya jadi dilipat gandakan 100, diskon 100 kali lipat. Terus ternyata kesana tanggal 21 belum mulai itu diskonnya. Memang nggak ditulis tanggal berapa. Kira-kira tanggal 22 kita data lagi apa enggak? Kayaknya setiap hari bakal teko. Nggih mboten nah. Halo. Pisang kelodok, pisang goreng. Pun ngantuk napa dereng? Meneng bae. Kok sami mendel mawon Ini kira-kira nih tanggal 21 ternyata belum saatnya itu harga diskonnya berlaku. Kira-kira tanggal 22 datang lagi apa enggak? Tanggal 22 belum Mas. Kira-kira tanggal 23 datang lagi apa enggak? Datang lagi. Tanggal 24 belum lagi. 25 datang lagi enggak? Sampai betul-betul mendapatkan giliran apa? 3 juta dapat 100 gram. Oh, ternyata datangnya di tanggal 27 diskonnya itu. Kalau ternyata hanya di tanggal 27, kalau yang datangnya cuma di 21 dapat diskon apa enggak? Kalau dia datangnya ternyata milih-milih, aku tak datang nantilah pas tanggal 20, 21
21, 22, 23, 25, 26. Nek nyatane ya ora berarti ngapusi kayak toko emas misalnya gitu. Nah, kita ini ngapunten, yang janji Allah, yang kasih arahan harinya tanggal berapa Rasulullah. Kira-kira kalau Allah sama Rasulnya mungkin enggak mengepreng hambanya, ngepreng umatnya. Karena ada yang punya pendapat Lailatul Qadar itu udah enggak ada. Ngapain iktikaf kalau enggak ada Lailatul Qadar? Ngapain kita tilawah Quran malam-malam kalau enggak ngejar Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu berulang tiap tahun. Kalau tidak berulang, mosok Rasulullah mengatakan taharru Lailatul Qadri, carilah Lailatul. Kalau kita disuruh oleh baginda Nabi mencari, yang dicari ada apa enggak? Ada apa enggak? Ini kaya mantap ini. Kalau Nabi perintahkan kita mencari Lailatul Qadar, Lailatul Qadarnya itu ada apa tidak? Kalau Lailatul Qadar enggak ada, Nabi nyuruh kita nyari, berarti Nabi ngeprank kita. Mungkin apa enggak Nabi ngeprank umatnya? Berarti Lailatul Qadar itu ada, terulang setiap tahun. Cuman Nabi kasih isyarat saja, carilah di 10 malam terakhir yang ganjil. Tapi masalahnya di Indonesia kita ini anomali. Mau nyari yang ganjil, sebelah genep. Jadi yang benar yang mana ini? Yang benar yang kita apa yang sebelah lain? Ada yang malam ini nanti ganjil, ada yang menganggap nanti malam ke. Siapa yang nanti malam ganjil, Cung? Ra ono iki. Siapa yang nanti malam genep, Cung? Lah kok ya ra ono? Gimana ini? Semoga panjang umur semuanya. Karena kita tidak bisa memastikan yang ganjil dan genap, maka ambil semuanya 10 malam, tabrak isi dengan Maka Rasulullah mengasih contoh, diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhir min Ramadan, adalah baginda Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir dari Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu, beliau kencengkan sarungnya. Makanya saya pakai sarung kenceng ini ya. Maksudnya ngencengin sarung itu apa? Mujahadah, ngibadahe tenanan, ora dolanan. Sebab sekarang itu banyak koyone iktikaf khusyuk, ternyata main HP. Ya ora apa-apa sih. Yang penting udah mau iktikaf, ya dikurangi pelan-pelan apanya? HP-nya. Wa ahya lailahu, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Nabi menghidupkan malam, mengurangi jam tidurnya. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Dibangunkan, yo tahajud. Sehingga malam-malam selama 10 akhir Ramadan itu penuh dengan nuansa ibadah. Hidup malam-malamnya. Ini serius hadirin ya. Ini serius. Kita mari teladani kehidupan baginda Nabi. Masuk 10 Ramadan terakhir kita hidupkan malam. Pak Ustadz, men kuat priwe carane? Nek barisa kok wis ngontak, ngantuk, kelentrak, kelentruk.
Makanya biar kuat caranya apa? Makannya jangan terlalu kenyang. Nek makan jelang buka puasa diukur, terutama yang 40 tahun ke atas. Mentang-mentang meja makan penuh, tempe goreng, bakwan goreng, cilok, batagor, somai, siram es buah, bar itu teh anget, sor, habis isya keleh-keleh. Tiada daya, tiada upaya, la haula wala quwata illa billah. Makan secukupnya, jangan dengan semangat balas dendam. Kurangi karbohidratnya, perbanyak proteinnya. Apa protein? Telur rebus diperbanyak, atau daging ayam, daging sapi. Nasinya dikurangi. Kurangi yang manis-manis. Nek perlu malam pakai kopi sehat itu tanpa gula. Jenengan pirsa mboten? Ternyata minum kopi itu bukan hanya tradisi zaman sekarang. Dikatakan dalam sebuah kitab itu, saya pernah membaca, minuman yang paling sering dikerumuni oleh para malaikat itu apa? Kopi. Sebab zaman dulu itu yang rajin ngopi para ulama dan tulabul ilmi. Mereka malam begadang, ngesahi kitab, baca Al-Quran, sholat malam ditemani kopi. Tapi sekarang yang ngopi bukan para ulama, tapi gaple sama main remi. Ya kira-kira malaikat ikut ngeriung di situ apa ndak? Ya sudah beda yang meminumnya. Tapi ndak apa-apa, untuk malam-malam Ramadan siapkan kopi. Kalau yang punya asam lambung, kopinya yang hitam tanpa gula. Itu insya Allah dari mulai takbir pertama sampai salam itu tetap menyala abangku, ya, nggak ngantuk, itu seger ya, tapi tanpa gula. Nggak percaya, coba sendiri. Minuman yang sudah berabad-abad menemani para ulama dan para pencari ilmu begadang malam dalam rangka apa? Mengkaji ilmu. Bukan untuk nonton drama, apalagi apa? Hollywood, Bollywood itu ya. Enggak, jadi digunakan untuk tujuan yang baik, yaitu apa? Menghidupkan malam dalam rangka ibadah. Lailatul Qadar. Lailatun artinya malam. Qadar ada 3 pemaknaan ya. Qadar makna pertama adalah sempit. Qadaro artinya sempit. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun orang yang diuji oleh Allah kemudian disempitkan rezekinya, orang-orang kafir nih, dia bakal berkata ahanan, Tuhanku menghinakanku. Orang kafir itu melihat kemuliaan dan kehinaan dari sisi material tok. Wong sugih mulya, wong melarat ino. Itu kalau orang kafir. Makanya ketika mereka mengalami krisis ekonomi, orang kafir merasa ahanan, kami sedang dihinakan oleh Tuhan. Nah, maka dari kata-kata faqadara alaihi rizqahu itulah makna Lailatul Qadar, malam yang sempit. Loh, emang malamnya sempit kok kayaknya biasa-biasa aja, tetap bisa bal-balan di alun-alun. Rasulullah mengatakan sempitnya malam itu karena malaikat
turun ke bumi kita dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Berapa ya Rasulullah jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar? Nabi mengatakan ka'adadil haso, sebanyak kerikil di muka bumi. Ada yang pernah ngitung kerikil dari depan rumah sakit sampai depan SMK? Belum lagi jalan nasional, belum lagi jalan Dendels. Kalau kita hitung kerikilnya berapa lama itu kita jumlahinnya, kalkulatornya hang. Sebanyak itulah malaikat yang turun ke muka bumi. Hanya karena malaikat itu makhluk gaib, kita tidak terpengaruh dengan banyaknya jumlah mereka, tetap leluasa. Lah coba kalau setiap malaikat menampakkan dirinya, kita mau buka pintu aja udah repot. Ayo mangkat tarawih, ayo. Kok rasa dibuka iki? Sopo yo ganjel yo? Minggir. Sopo iki? Jibril. Maaf ya. Lah nek malaikat Jibril sih kita minta maaf nggak ada masalah. Kuatirnya jenengan terburu-buru naik motor ketabrak sayap malaikat Israel, cabut nyawa nih. Nah tapi insya Allah yang turun ini malaikat rahmat. Ngapain? Apa nggak ada kerjaan malaikat yang di langit turun ke bumi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya malaikat itu atas perintah Allah. Lo ngapain? Salah satunya menebar ketenangan, kedamaian, dan mengaminkan doa-doa kulon jenengan. Halo. Nek kotak wis mlebu kok ini kok fokusnya mulai rotok terganggu ini. Dah tangannya bergerak ndak apa-apa, tapi fokusnya tetap ke sini. Siap? Tinggal seperempat jam insyaallah, ndak lama lagi. Lailatul Qadar makna yang kedua, lailatun malam, qadr mulia. Karena itu malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena itu malam turunnya Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Nih coba perhatikan. Malaikat kan banyak ya. Yang paling mulia malaikat siapa? Malaikat Jibril, karena Jibril yang ditugaskan membawa menyampaikan Al-Quran. Nabi dan Rasul kan banyak, ada 124.000 Nabi, 313 Rasul. Yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menerima Al-Quran. Ada 12 bulan. Yang paling mulia bulan apa? Ramadan, karena itu bulan diturunkannya Al-Quran. Malam banyak sekali, dalam satu tahun ada 360 malam. Yang paling mulia malam apa? Lailatul Qadar, karena itu malam turunnya Al-Quran. Kota banyak, ada London, ada kota Winanghun, masuk enggak ini? Ada kota. Yang paling mulia kota apa? Mekah, karena itu kota pertama kali turun Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia, termasuk umat yang siap diatur hidupnya dengan Al-Quran, siap-siap menjadi umat yang paling mulia. Maka umat yang paling mulia siapa? Siapa yang paling mulia?
ini wis fokusnya karo kotak ini masalah ini ya. Umat yang paling mulia adalah kulon jenengan, sebab hidup kita diatur dengan Al-Quran. Kalau tidak mau diatur oleh Al-Quran, maka seketika akan menjadi hina. Jelas nggih? Makanya kalau kita lihat dulu bangsa Arab, Jazirah Arab tidak pernah dilirik baik oleh bangsa Romawi ataupun Persia. Dulu itu ada dua imperium besar, Romawi dan Persia. Jazirah Arab itu di tengah-tengah, tapi nggak pernah diperebutkan. Orang Persia males ke Arab, orang Romawi mentok-mentoknya cuman ke negeri Syam, nggak ada yang sampai ke Arab. Kenapa? Isinya cuman padang pasir, gunung-gunung batu, masyarakatnya tidak berpendidikan, rata-rata hanya penggembala kambing dan unta. Dulu mereka sudah sibuk dengan perang saudara, perang antar suku. Jadi orang Romawi sama Persia nggak punya keinginan menguasai Jazirah Arab. Nggak terlalu penting dalam percaturan politik internasional. Tapi lihat, setelah Al-Quran turun, kemudian hanya dalam waktu 23 tahun, Al-Quran turun kan 23 tahun ya, berangsur-angsur. Lihat, tiba-tiba saja berdiri peradaban modern pertama, bukan di Persia, bukan di Romawi, tapi di Jazirah Arab. Madinah yang dulu isinya hanya orang-orang pedagang lokalan, Mekah yang isinya hanya tukang penggembala, tiba-tiba menjadi pusat peradaban dunia. Yang dulunya itu orang-orang rendah, tiba-tiba dalam 23 tahun saja menjadi para pemimpin dunia. Lihat Umar bin Khattab, dulunya hanya pendekar lokal di kota Mekah, tiba-tiba menjadi penguasa hampir sepertiga benua Asia. Khalid bin Walid yang dulunya hanya seorang preman lokal di kota Mekah menjadi panglima perang yang tidak terkalahkan, bahkan berhasil menaklukkan Persia, negeri Syam dan sekitarnya. Ini di luar di luar nalar. Tapi begitulah ketika Al-Quran sudah menjadi cara pandang dalam kehidupan seseorang, naik derajatnya, tinggi dimuliakan di dunia, menjadi orang yang paling beruntung kelak di surga. Pun itu Lailatul Qadar, makna yang kedua malam kemuliaan. Yang ketiga Bapak Ibu, ini penting sekali, Lailatun malam Qadar artinya takdir. Berarti Lailatul Qadar itu malam penetapan takdir kita untuk setahun yang akan datang. Saya ingin tanya ke jamaah semuanya, jamaah, jamaah, alhamdulillah. Nek rati kau kene ngobrol dhewe. Siapa yang di sini nggak punya masalah, angkat tangan. Anak kecil juga punya masalah. Apa masalahnya?
Arak jajan ndak duit-duit, Bu. Pertanyaan saya rubah. Siapa di sini yang punya masalah? Ditanya yang nggak punya masalah mendel. Ditanya yang punya masalah senyum-senyum tok. Wis, buat saya itu nggak masalah. Jenengan mau angkat tangan nggak angkat tangan, jenengan mau ngaku nggak ngaku, bagi saya udah kelihatan ini wajah-wajah bermasalah semuanya. Ada yang masalahnya mungkin ekonomi, ada yang masalahnya ekonomi, ada utang belum lunas, ada di langit ada bintang, di Jakarta ada Monas. Yang masih punya utang moga-moga cepat lunas. Loh, sing amin banyak lah. Ini berarti yang punya utang banyak ini. Ada yang masalahnya ekonomi, ada yang masalahnya kesehatan, ada yang masalahnya hubungan dengan keluarga, ada yang masalahnya macam-macam. Perhatikan, pengen tidak doanya diijabah? Pengen nggak proposalnya diterima Allah? Mulai nanti setelah ini, jenengan yang punya masalah itu ditulis masalahnya dalam selembar kertas atau dalam catatan spesial khusus di WA masing-masing. Setiap masuk malam hari itu dilaporkan ke Allah. Ya Allah, ini masalah yang sedang saya hadapi, ya Allah, tolong kasih solusi. 1, 2, 3, dibaca, dihaturkan kepada Allah. Allah yang kasih masalah, yang kasih solusi siapa? Masalahnya kadang kita udah ngerti masalah dari Allah tapi minta solusi ke Facebook, minta solusi curhatnya di dinding WA. Jadi jenengan kalau mau curhat sepuas-puasnya silahkan cerita sepanjang-panjangnya kepada Allah. Seperti cerita sama sahabat karib saja sampai menetes ini air mata. Itulah yang dilakukan Nabi Ayub, mengungkapkan Nabi Yakub mengungkapkan kesedihan dengan hilangnya Yusuf alaihi salam. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku ceritakan, aku curhatkan segala sedih pilu yang aku rasakan kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu solusi yang akan Allah berikan. Makanya yang punya masalah jangan insecure, yakin karena kita punya Allah. Kita punya senjata, silahul mu'min ad-du'a, berdoa sama Allah sepanjang malam 10 terakhir. Minta Allah kasih solusi jalan ke luar. Dan perhatikan, halo, saat berdoa biar dikabul syaratnya yakin, no ragu-ragu. Jangan kalah sama iblis. Bapak Ibu kenal iblis tidak? Kapan kenalannya? Tapi tahu ceritanya iblis, tahu ya? Iblis pernah dalam posisi yang sangat hina. Kapan? Saat diusir dari surga, dikutuk Allah Subhanahu wa taala, dilaknat sampai hari kiamat tiba. Perhatikan apa kata Allah kepada iblis.
Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Hai iblis, keluar kau dari surgaku, kamu ini makhluk terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, bagimu laknatku sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat dilaknat sama Allah. Tapi lihat, perhatikan, dalam posisi yang sangat terhina, direndahkan dan dilaknat ini, iblis dengan penuh keyakinan memberanikan diri mengangkat tangan, mengajukan satu permintaan kepada Allah. Apa kata iblis? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku mohon satu saja, tolong dikabulkan. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Jangan matikan aku sebelum terjadinya hari kiamat. Coba, yang minta iblis, makhluk terusir, terkutuk, terlaknat. Allah kabulkan apa tidak doanya iblis? Ternyata langsung direspon sama Allah. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Oke iblis, aku kabulkan doamu, aku terima proposalmu, aku panjangkan umurmu, kamu tidak akan mati kecuali saat nanti kiamat sudah terjadi. Kalau iblis saja berdoa dengan yakin dan optimis Allah bakal kabulkan, mosok kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia, kadang-kadang berdoa tapi dalam hati diliputi keraguan-raguan. Jangan itu ada di dalam diri kita. Halo, Superman nyangkut di atap, nasi kotaknya sudah siap santap. Sabar nggih, tinggal 3 menit insya Allah lah. Maka monggo siapkan doa terbaik nggih. Yang pingin anaknya soleh, rajin sholat, doakan. Yang pingin dapat jodoh yang cocok, berdoa. Pak Ustadz, boleh nggak kalau saya minta langsung spesifik Pak Ustadz, boleh nggak? Maksudnya ya pokoknya mengarah ke dia, boleh nggak? Boleh. Jadi minta sama Allah apapun jangan malu-malu. Ini adzan asli apa prank ini? Sampun mancing nggih? Sudah? Kalau sudah kita tutup dengan baca doa. Sudah nggih? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa asatidatina wa likulli man lahu fadlun alaina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya Rabbana, terima amal-amal soleh kami di bulan Ramadan ini, terima puasa kami, tilawah Al-Quran kami, tarawih dan qiyamul lail kami, pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang beruntung, yang diampunkan segala dosa, yang diangkat derajatnya di surga, yang terbebas dari api neraka. Ya Allah, berikan pertolonganmu kepada saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina,
Bebaskan saudara-saudara kami ya Allah yang ternista di negeri Sudan sana. Ya Allah, siapapun yang menginginkan kebaikan untuk kami, Islam kami, negeri kami, sampaikan ia pada cita-cita agungnya. Siapapun yang menginginkan keburukan untuk kami, Islam kami, negeri kami, gagalkan semua rencana jahatnya, kembalikan makar jahat itu kepada dirinya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selamat menikmati sajian yang telah kami sajikan. Kemudian acara hari ini telah usai. Mewakili seluruh panitia kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta adik-adik. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata billahi fi sabihil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.